Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Jaini, mekanik Moralawa. Saya akan menjelaskan bagaimana cara proses remove install engine. Yang pertama adalah kita akan melakukan proses preparation. Yang kita akan menyediakan tool-tool seperti toolbox, sling, shackle, chain block, dan dokumen yang dibutuhkan adalah K4A untuk proses remove install engine. Ada pula shop manual, part book, dan PK2. Untuk langkah selanjutnya adalah proses remove ya teman-teman. Kita akan proses remove, kita akan terlebih dahulu kita drain dulu oli hidrolik supaya tidak terjadi ceceran atau tumpah-tumpahan. Jadinya kita akan drain sesuai dengan kapasitas oli hidrolik. Oli engine kita drain juga supaya waktu proses pembukaan hose oli engine tidak terjadi ceceran. Pertama kali yang kita lakukan adalah melakukan proses disconnect hose dari main pump 1, 2, 3. Ada baiknya kita lakukan penandaan sebelum proses melakukan pelepasan supaya agar dalam proses pemasangan lagi tidak akan keliru dan mempercepat lifetime pemasangan kita. Setelah main pump sudah lepas, kita akan melepas PTO ya. PTO kita lepas, baut 19 keliling kita lepas, kemudian cooling system kita drain dulu, kita tampung supaya tidak ada ceceran. Kita buka semua cooling system yang bersangkut dengan engine. Ada juga air system, kita lepas sama. Setelah kita lepas, kita marking ya teman-teman, kita tutup dengan lakban atau aluminium foil supaya tidak terjadi kontaminasi atau kotoran yang masuk akan ke dalam hose itu. Setelah hose coolant terlepas, maka kita akan membuka melepas disconnect electrical system yang dari akan ke menuju baterai, alternator kita lepas, wiring harness engine kita lepas, dan fuel system, hose fuel system sudah kita lepas. Kemudian kita buka bolt mountingnya ya teman-teman. Ada 2 di depan dan di belakang dengan soket 36. Kita buka dengan menggunakan head power wrench ya, supaya mempermudah proses membukanya. Setelah diyakinkan semuanya hose, elektrik, AC sistem sudah terlepas dan engine hood sudah terlepas semuanya, kita akan melakukan proses pengangkatan ya. Untuk proses pengangkatan kita jangan lupa mengecek rantainya sesuai dengan kapasitas engine. Yang kalau dia engine-nya sih dengan PTO dan main pump itu sekitar 4,8 ton dengan alat angkat yang sesuai Tadano-nya. Setelah itu kita lakukan proses pengangkatan. Jadinya prosesnya adalah dengan 2 hook di belakang dan 1 di depan. Setelah kita melakukan proses pelepasan engine, kita akan masukin tahap kedua, yaitu proses pengecekan. Jadinya setelah kita melakukan proses pembukaan engine, kita akan mengecek kelayakan part-part apa saja yang butuh kita ganti atau kita pakai kembali. Ada pula yang kita cek adalah si rubber mounting itu, kawan-kawannya. Kalau rubber mounting sudah rusak, wajib kita ganti supaya tidak terjadi engine perbasinya besar. Setelah diyakinkan semua hose dan komponen-komponen part sudah dirasa sudah bagus, kita akan melakukan pemasangan. Proses pemasangan ialah sebelum kita masang engine yang baru, jangan lupa kita melakukan pengecekan emplay dengan menggunakan dial gauge. Jadi kita mengecek emplay standarnya 0,18 sampai 32 teman-temannya. Apabila di luar itu terjadi abnormal ke engine. Apabila
plan engine sudah kita dapat dengan standar, kita melakukan proses pemasangan. Kita pasang kembali engine-nya. Setelah kita pasang, kita mounting dulu, mounting engine-nya ada 8 baut. Setelah kita torque sekitar 80 sampai 105 km, kita torque dengan standarnya. Kita akan melakukan completed ya teman-teman. Kita completed yang kita buka tadi dari fuel system, olinya, wiring elektriknya, di cooling system, dan hose di main pump yang kita lepas tadi. Setelah diyakinkan semua sudah terpasang dengan baik dan tidak ada kebocoran, kita akan melakukan namanya proses final inspection atau PPM ya kawan-kawan. Setelah diisi oli hidrolik, coolant, oli engine-nya sudah standar, kita akan melakukan proses PPM agar kita mengetahui engine yang kita pakai itu dalam kondisi bagus. Jadinya ada perbandingan dari engine lama dan engine baru. Setelah kita PPM, pressure oli engine, RPM engine, oil pressure, blow by, burst pressure, itu sudah standar, kita akan melakukan final inspection. Final inspection adalah kita akan melakukan atau melihat dari kebocoran-kebocoran apa saja yang terjadi di dalam engine setelah kita pasang ya. Dari kebocoran fuel, oli atau hidrolik, dirasa sudah tidak ada yang bocor, maka pekerjaan RN engine sudah selesai dan kita akan melanjutkan proses pembuatan reporting seperti BPP, MAR yang akan kita serahkan ke customer agar customer tahu bagaimana hasil pengerjaan kita sudah selesai atau belum. Untuk proses RN engine itu sudah cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.